Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Baik-baik ya, Ibu harap kalian tetap sehat semuanya. Dan ingat, jangan lupa jaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Bagaimana PTS-nya minggu kemarin, lancar? Ibu harap lancar semua ya. Ibu yakin kalian semua pasti bisa mengerjakan soal-soalnya. Nah, pasti kalian penasaran sama ibu. Ibu ini siapa sih? Nah, perkenalkan, ibu namanya Ibu Putri Kemalasari. Nah, pembelajaran hari ini akan dipaparkan oleh ibu. Sebelum belajar bersama ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, pembelajaran hari ini yaitu mata pelajaran matematika mengenai pengumpulan data. Nah, pembelajaran hari ini memiliki tujuan yaitu nanti kita akan mengamati gambar dan teks yang berkaitan dengan pengumpulan data. Lalu kita akan memahami pengertian apa sih itu data dan ada berapa macam data dan ada macam-macam pengumpulan data. Lalu kita akan menganalisis data diri atau lingkungan sekitar ya. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas data dan metode-metode pengumpulan data berupa tes, lalu ada bertanya langsung, isian singkat, dan pencatatan langsung. Nah, sebelum masuk ke metode pengumpulan data, mari kita berkenalan dulu apa sih itu data. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Nah, data yang didapat dianggap sebagai objek atau informasi. Informasi juga dapat disebut sebagai hasil pengolahan atau pemrosesan data. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada data primer. Kalian bisa lihat tabel yang di sini yang di samping ini. Nah, data tersebut diperoleh secara langsung. Nah, tabel tersebut tuh isinya mengenai pengukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, jadi misalkan nih kita mau mengukur tinggi badan dan berat badan, kita kan langsung tuh mengukur langsung memakai meteran misalkan, lalu menimbang berat badan memakai timbangan. Nah, jadi data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Yang kedua ada data sekunder. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tabel yang di sebelah sini. Ada nama siswa dan golongan darah. Nah, contoh data di samping tidak mungkin untuk memeriksa sendiri. Kita memerlukan orang lain untuk memperoleh data seperti di samping. Contohnya, kita ingin mencari tahu, misalkan kita memiliki teman namanya Siti, kita ingin mencari tahu nama golongan darahnya apa. Nah, kita meminta ke UKSI, Bu, golongan darahnya Siti apa ya? Nah, karena di UKS mereka memiliki datanya. Jadi, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan memerlukan pihak lain untuk memperoleh datanya.
Nah, yang pertama, metode pengumpulan data yang pertama yaitu tes tertulis. Seperti yang kita ketahui bahwa biasanya kalian kan biasanya ulangan nih, kemarin PTS kan? Nah, itu termasuk pengumpulan data. Karena nih contohnya, misalkan guru-guru ingin mencari perkembangan belajar siswa. Nah, jadi dilakukanlah ulangan. Dari ulangan menghasilkan nilai. Nah, lalu hasilnya ini diperoleh data perkembangan belajar siswa. Nah, seperti di sini. Misalkan ini Putri, misalkan ibu nilainya 80, teman ibu nilainya 90, dan seterusnya. Lanjut, yang kedua ada bertanya langsung. Nah, di tabel ini ada nama siswa, buah yang disukai, buah yang tidak disukai. Ini hasil dari bertanya langsung. Misalkan Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Lalu Siti menanya kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Jadi daftar pertanyaannya yaitu yang pertama ini, apakah buah yang kamu sukai? Dan yang kedua, apakah buah yang tidak kamu sukai? Misalkan ibu ingin bertanya pada Edo. Nah, ibu bertanya langsung, Edo, buah apa sih yang kamu sukai? Dan Edo menjawab, buah apel. Dan Edo menjawab, buah yang tidak disukainya adalah pisang. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke metode pengumpulan yang ketiga, yaitu isian singkat. Nah, ini contoh dari isian singkat. Kita bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan sesuai yang ingin kita ketahui. Jadi pengumpulan data dengan lembar isian yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian. Jadi setiap orang mengisi satu isian singkat, lalu hasilnya dikumpulkan. Contoh, lembar isian singkatnya misalkan ada nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Jadi, data yang ingin kita kumpulkan yaitu ada nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya metode yang keempat yaitu pencatatan langsung. Nah, dalam tabel di samping ini ada nama siswa dan berat badan. Ini ya contohnya. Nah, jadi pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Nah, hasil pengukuran dan pengamatannya setelah itu dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung seperti tinggi badan dan berat badan. Nah, seperti tadi ya di awal bahwa berat badan dan tinggi badan bisa dilakukan secara langsung. Kita dapat memperoleh datanya secara langsung ya. Seperti itu. Nah, di sini ibu memiliki tugas latihan untuk kalian. Setelah tadi kita mengenal macam-macam data dan cara untuk mengumpulkan data, silahkan kerjakan tugas berikut ini. Kalian bisa lihat di halaman 207 ya, di buku kalian. Nah, selamat mengerjakan dan tetap semangat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai akhir dan belajar bersama Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan kepada gurumu dan orang tuamu ya. Ya,
sebelum menutup pembelajaran, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.